guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan konten saya Faris Lever, dan kali ini saya mau membahas terkait mobil yang overheating. Jadi bagaimana caranya supaya mobil itu nggak overheat dan dampaknya apa kalau mobil overheat itu seperti apa, dampaknya apa, dan disebabkannya oleh apa. Jadi gini teman-teman, di dalam unit mesin mobil itu ada yang namanya radiator, dan ada juga yang namanya sensor water, serta ada namanya termostat. Nah, itu kelengkapannya seperti itu. Dan di situ juga cairan-cairannya juga khusus, yaitu bukan air biasa tapi pakai air coolant. Nah, yang akan saya bahas yaitu air coolant. Air coolant sendiri itu fungsinya atau fungsi dari air coolant sendiri itu sebagai media pelepas panas radiator, sehingga kerja mesin itu bisa lebih terjaga dan ideal atau optimal sesuai yang diperuntukkan. Karena secara hitungannya panas itu beberapa produk otomotif itu menerapkan 80 derajat itu termostat membuka, berarti apa? Air coolant akan mengalir. Sedangkan perbedaannya antara air coolant dengan air biasa, tentu teman-teman pengen tahu. Kalau kita memakai air coolant itu udah pasti karena dia bahannya dibentuk dengan model bahan kimia. Fungsi dia itu mencegah terjadinya korosi. Jadi terjadinya korosi itu sangat diminimalisir. Dan sedangkan untuk air biasa, kadang ada kandungan air biasa yang dia mengandung metal, mengandung magnet, dan mengandung sebagainya. Nah, di situ dampak yang akan terjadi pada water jacket, area mesin mobil, itu terjadi korosi. Setelah terjadi korosi, akibatnya apa? Terjadi penyumbatan masuk ke area radiator, dan di kisi-kisi radiator tersumbat. Dampak yang akan terjadi adalah bagian blok pada mesin, bagian gasket, silinder head, dan blok itu akan terjadi korosi yang mengakibatkan penyumbatan yang akhirnya pastilah itu menjadi sebuah overheat. Terus yang kedua, seperti coolant sendiri itu memiliki titik didih yang sangat tinggi. Selain dia itu bilangnya, kalau orang-orang bilangnya kan dia nggak gampang panas. Sebenarnya dia juga ada panasnya, tapi dia titik didih tingginya itu ngikutin irama dari termostat. Artinya dia kalau air itu didihnya agak lambat, dia didihnya lebih awal, lebih tinggi. Jadi kecepatan mesin pun akan lebih optimal yang sesuai yang dibutuhkan. Nah, untuk yang ketiganya itu dia menyerap panas. Makanya jadi dia cepat panas karena dia menyerap panas. Penyerapan panas tersebut itu memang udah diatur yang tadi saya bilang. Jadi hubungan antara termostat, sensor water, itu berkesinambungan dengan sistem coolant. Yang keempat adalah tidak mudah menguap. Kalau kita memakai coolant untuk radiator itu tidak akan mudah menguap. Sedangkan kalau kita pakai air, kita pasti nambahin karena terjadilah penguapan. Dibawa ke sini awalnya karena overheat ya. Jadi overheat, setelah kita bongkar semua, atau bahasa kerennya itu bungkai semua, ternyata ini udah nggak memakai termostat. Terus dari headnya sendiri, dari gapnya sendiri itu gap valve-nya tuh longgar semua. Dan kita lihat di sini tuh ada genangan air alias ada kolamnya. Ini kolam. Nah, kalau seperti ini kan udah kelihatan guys,
Ini air masuk ke ruang bakar, kelihatan dari pistonnya itu udah kelihatan, dan ini bukan cuma sekali dua kali, udah agak lumayan lama kan kita lihat. Tadi udah dilihat dia dari headnya banyak yang gabung, dan di sini bisa dilihat mampet-mampet semua. Airnya udah terbiasa dengan air bukan yang distandarkan yaitu air coolant, tapi dia memakai air yang murah meriah yaitu air keran. Tempat saya juga air keran gratis. Nah, ini kebetulan teman saya lagi bongkar bagian bawah untuk lebih mengertinya lagi, karena kita mau ngecek sisi piston, ring kompresi, ring oli bagaimana, dan pistonnya bagaimana supaya benar-benar. Tapi secara mesin sih insya Allah pistonnya, countrutnya itu aman, bearing aman, masih dalam kondisi aman insya Allah. Cuman ring kompresi, ring piston tuh kayaknya udah mulai problem nih. Ya mungkin itu aja guys. Ini bos, ini gabung, ini masuk ke ruang bakar, kena masuk di sini juga, ini gabung antara air sama oli, gabung lagi. Ini juga, ini sumbatan semua. Ini lari, gabung, mampet. Jadi problemnya kebanyakan sebenarnya di intake-nya. Di intake-nya yang parah-parah nih. Ini harus nambal ini. Yang ini nambal. Tuh, nambal, Bos. Ini masuk ke ruang bakar ini. Masuk ke ruang bakar, aduh. Jadi itu beberapa problem yang disebabkan terjadinya sebuah overheating itu karena sistem pemakaian bahan cairannya atau bahan yang dipakai untuk pendinginnya itu memakai air biasa. Jadi teman-teman semua udah tahu antara perbedaan coolant dan perbedaan air radiator.